Akhirnya terungkap, Yanti istri Yoris bocorkan video Yosef bukan pelakunya. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Bukti baru terungkap, Yanti Zubaidah bocorkan rekaman video yang menunjukkan Yosef tak memiliki alasan kuat untuk menjadi tersangka. Yanti Zubaidah adalah istri Yoris Raja Amanullah, anak tertua dari Yosef dan almarhumah Tuti. Seperti kita ketahui, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini sudah berjalan 2 bulan lamanya, hingga timbul masalah di antara saksi yang masih satu keluarga. 4 saksi yang menjadi perhatian penyidik, yaitu diantaranya adalah Yosef, suami sekaligus ayah, Yoris, anak dan kakak dari korban, Mimin, istri muda Yosef, dan Danu, keponakan Tuti. Dari keempat saksi itu masih kerabat, dan terbelah dan saling curiga menjadi 2 kubu, yakni kubu Yosef dan kubu Yoris. Lalu hubungan antara ayah dan anak itu sempat renggang. Setelah dijelaskan jika hubungan Yoris dan Yosef masih berjalan baik dan tidak ada apa-apa. Belum lama ini Yanti, istri Yoris, membocorkan hubungan antara Yoris dan sang ayah. Komunikasi inilah yang membuat sejumlah netizen menyimpulkan Yosef bukanlah pembunuh istri dan putrinya. @Ica Ramanda: sedih juga sih dengar suara si Yosef telepon, nangis, ngerasa dipojokkan. Tapi kenapa aku ragu terus, hehe. Kalau benar dalam kurung sebagai pembunuh, ya sudah ditangkap dari awal. Makanya lihat berita, kata netizen lainnya. Melalui kanal YouTube Rara Cahaya Tarot, dikutip tentang seleb 20 Oktober 2021, yang diunggah sebuah video yang memperlihatkan percakapan Yoris. Momen percakapan Yoris dan Yosef itu sempat direkam oleh istri Yoris, Yanti Zubaidah. Diperlihatkan detail, video percakapan Yoris dan Yosef itu direkam pada 1 Oktober 2021 lalu. Saat itu terlihat Yosef yang mengawali perbincangan tiba-tiba menangis ketika menjelaskan masalah yang tengah dialaminya. Sembari menangis, Yosef mengungkapkan betapa sayangnya ia pada Yoris. "Papa teh ke AA teh meninyah nak," dalam kurung "Papa betapa sayangnya ke AA," dalam tanda kutip Yoris, kata Yosef. Kemudian perihal itu pun ditanggapi Yoris, lalu ia mengungkapkan jika dirinya juga menyayangi sang ayah dan tak marah padanya. Belum berhenti di situ, Yosef membeberkan jika ia sakit hati lantaran pihak keluarga Tuti seakan memojokkan dan mencurigainya. Lalu Yosef pun mengungkapkan besarnya rasa sayangnya pada Yoris, yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang, dan ia memberikan pernyataan pada polisi berdasarkan yang ia alami. Anak dari almarhum Tuti itu juga memperjelas jika ia tak pernah menuduh sang ayah, karena tak dapat dipungkiri jika saat ini Yoseflah orang tua satu-satunya setelah ibunya tiada. Lalu ia merintih menumpahkan perasaannya jika selama ini ia bisa melakukan apapun. "Papa teh, kaditu kadie susah, tuh bisa nanaon," dalam kurung "Papa sekarang kesana kemari susah, tak bisa berbuat apa-apa," kata Yosef. Mendengar hal itu, Yoris hanya bisa menenangkan sang ayah agar tak menangis. Sementara itu, Yoris juga kembali menerangkan jika selama ini apa yang ia sampaikan di media sesuai dengan BAP kepada polisi. Kemudian Yosef melanjutkan ceritanya, yang selama ini tak pernah melakukan tindakan kekerasan pada istri maupun anaknya. "Kapan Papa pernah melakukan kekerasan? Kan belum pernah. Ke Mama belum pernah walaupun dalam keadaan apapun." Setelah mendengar kabar itu, "Duh, Papa merasa seperti dicabut nyawa," ungkap Yosef. Imbu Yosef menjelaskan jika tak teralihkan jika keterangan terkadang tak sama dengan Yoris. Akan tetapi Yosef tetap berusaha menerangkan kronologi saat dirinya tiba di lokasi kejadian. Dari situlah Yoris memberikan saran agar sang ayah menjelaskan semua pada polisi, begitupun dirinya. Mengenai polisi yang mengungkit masa lalu, Yoris pun memberikan penjelasan jika perihal itu bagian dari resiko. Selain perbincangan itu, ada video lain yang direkam oleh istri Yoris. Terungkap pengakuan Yosef mengenai mengunci rumah sebelum pergi meninggalkan Tuti dan Amalia. Yosef menyebutkan jika dirinya lupa dan tak tahu terkait dirinya menyelotkan kunci rumah atau belum. Sekian informasi Subang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.